家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan 3 sosok yang pada saat ini menyerang Xiao Yueli. Satu demi satu di antara sosok-sosok ini seketika muncul menyerang Xiao Yueli. Sesosok pada saat ini mengangkat tinjunya yang besar dan menghantamkannya langsung ke arah Xiao Yueli. Namun sebelum tinju ini terjatuh, sosok tubuh keluar dari samping Xiao Yueli dan sosok ini adalah Xiaoyan. Tinju Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya keemasan pada akhirnya bertabrakan dengan sosok tersebut. Menghadapi praktisi fisik, tentu saja Xiaoyan pada saat ini merasa cukup senang. Sementara itu si pria pada saat ini tampak terlihat sangat sombong dan berkata bahwa tubuhnya mengandung darah dewa asli dan ia akan memperlihatkannya kepada Xiaoyan. Ada senyum percaya diri di wajahnya yang melonjak ketika tinjunya berhadapan dengan tinju Xiaoyan. Ledakan keras pada akhirnya seketika terjadi dan sebelum senyum di wajah si pria ini bisa ditarik kembali, seluruh tubuhnya pada saat ini seketika terlempar mundur. Seluruh lengannya meledak dan tubuhnya berubah menjadi garis darah yang melesat. Sosoknya buru-buru menstabilkan tubuh dengan wajah yang dipenuhi ekspresi kengerian. Sementara itu Xiaoyan kembali mengayunkan lengannya dan segel bintang 9 di antara alisnya bersinar terang. Melihat hal ini, sosok kuat tersebut tampak tercengang dengan mata ketakutan. Sosoknya tanpa sadar bergumam apakah ia juga merupakan dewa asli. Si pria pada saat ini menggelengkan kelapanya dan kembali bergumam bahwa sepertinya segel bintang di alisnya adalah segel bintang palsu. Si pria juga tentu mengetahui bahwa klan dewa asli telah lama dihancurkan dan ia berpikir bahwa apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini sesuatu yang tidak mungkin. Di tengah-tengah ketakutannya, si pria pada saat ini memiliki ekspresi yang begitu jelek. Sosoknya lanjut menampar pergelangan tangannya dan Void God Armor yang seperti cairan langsung menyelimuti tubuhnya. Lengannya yang telah diledakkan sebelumnya juga pada saat ini akhirnya tumbuh kembali. Void God Armor membuat sosoknya bertambah besar dan seketika kembali bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Bagaimanapun misi sosok ini adalah untuk menunda Xiaoyan sementara waktu. Tidak peduli apakah ia bisa menyelesaikan Xiaoyan atau tidak, ia pada saat ini harus berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan arahan Yang Mulia Su Chao. Sementara itu di sisi lain, tinju Xiaoyan kembali bersinar dengan cahaya keemasan dan terbungkus api dan kilat. Kekuatan yang sangat menakutkan pada saat ini meledak dan keduanya kembali bertemu. Tabrakan kali ini lebih dahsyat, namun tidak ada ketegangan di dalam pertempuran di antara kedua belah pihak. Meskipun si pria telah mengenakan Void God Armor, tubuhnya pada saat ini masih melesat mundur. Seluruh lengannya kembali meledak, sementara Xiaoyan tidak memberikan si pria waktu untuk pulih. Dengan guntur ekstrim, Xiaoyan pada akhirnya muncul di hadapan si pria dalam waktu sekejap. Tinju emasnya kembali menyerang tanpa syarat. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yueli juga pada saat ini bergegas menuju ke arah 2 sosok yang menyerangnya. Jiwa-jiwa yang telah mokat pada saat ini masih berada di samping Xiao Yueli dan pasukan tulang juga semuanya bergegas menuju ke arah 2 sosok tersebut. Sabit kematian Xiao Yueli diayunkan secara membabi buta dan cahaya hitam yang dihasilkan cukup kuat. Dengan serangan Xiao Yueli ini, kedua sosok tersebut pada saat ini masih belum bisa mendapatkan keuntungan, tetapi malah mereka dirugikan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum begitu Xiaoyan kembali memukul mundur sosok tersebut. Xiaoyan bergumam sungguh luar binasa karena sampai batas tertentu Xiaoyan sejujurnya mengagumi para prajurit Taixu yang mampu dengan paksa mengintegrasikan garis keturunan dewa asli ke dalam tubuhnya.
Metode ini sungguh sulit untuk dipecahkan, tetapi sayangnya ia akan segera mokat. Si pria yang kembali dipukul mundur oleh Xiaoyan pada saat ini merasakan ketakutan yang lebih kuat. Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar sangat berani. Setelah ini yang mulia kedua akan turun dan dengan begitu maka Xiaoyan akan mokat. Xiaoyan mendengus dingin dan berkata bahwa mereka bisa membicarakan hal ini belakangan. Sekarang Xiaoyan akan menjadikannya umpan dan menjadikannya makanan untuk hewan peliharaan Xiaoyan. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini mengangkat telapak tangannya dan sosok raksasa berdaging muncul di udara tipis. Melihat hal ini, mata si pria pada saat ini menyusut dan ia segera merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Sosoknya tanpa sadar bertanya kepada Xiaoyan apakah ini dan apakah yang ingin ia lakukan. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan bertanya apakah si pria takut. Memang begitulah seharusnya yang dirasakan oleh si pria. Orang-orang Taiksu sebelumnya juga merasakan hal ini di akhir kehidupan mereka. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan menoleh ke arah larva darah raksasa dan berkata bahwa ini adalah makanannya dan ini merupakan darah segar dewa asli. Larva darah raksasa yang muncul pada saat ini menghadap ke arah Xiaoyan dan sesungguhnya ia lebih tertarik kepada Xiaoyan. Namun ketika ia hendak menerkam, Xiaoyan pada saat ini menyodorkan sosok di kejauhan. Larva darah juga seketika tertarik dan menoleh ke arah sosok tersebut sebelum akhirnya mengambil tindakan. Sementara itu si pria pada saat ini terkejut dan menjerit tajam ketika meminta tolong yang mulia kedua untuk menyelamatkannya. Namun imajinasinya masih merupakan hayalan karena yang mulia kedua pada saat ini masih berdiri di atas Dewa Taiksu dengan acuh tak acuh. Larva darah menggeliat-geliat dan tubuhnya yang besar pada saat ini membuka mulutnya yang bundar yang berisi lingkaran gigi tajam. Selanjutnya sosok tersebut ditekan dan terdengar suara tulang yang dikunyah hingga berkeping-keping. Hal ini pada akhirnya membuat jeritan melengking si pria pada akhirnya perlahan-lahan mereda. Larva darah raksasa pun segera berkata bahwa ini sungguh sangat enak dan ia masih ingin makan lebih banyak lagi. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini kembali menoleh ke arah Xiaoyan. Keinginannya untuk memakan Xiaoyan sejujurnya bahkan jauh lebih kuat. Alasannya adalah begitu ia pada saat ini bisa menelan Xiaoyan, ia akan bisa berubah menjadi raksasa yang sesungguhnya. Sosoknya pada akhirnya tanpa basa-basi segera menukik ke arah Xiaoyan, tetapi begitu sosoknya mendekat, ia kembali menghilang dan muncul di reruntuhan kuno. Larva darah raksasa tersandung dan menghantam puncak gunung dengan keras. Sosoknya kembali bergumam bahwa dewa asli yang lemah ini sungguh sangat sial. Ia hanya bisa memainkan trik kotor dan tidak berani melawan larva darah raksasa secara langsung. Begitu suaranya terdengar, sosok Xiaoyan pada saat ini seketika muncul. Xiaoyan tiba-tiba melesatkan pukulan yang mengenai tubuh larva darah raksasa. Sosoknya juga terlempar mundur dan bersama dengan hal tersebut jiwa Taiksu yang ia telan seketika dimuntahkan. Xiaoyan tanpa banyak cincong segera mengambil jiwa tersebut sebelum akhirnya kembali menghilang. Larva darah pada saat ini hanya bisa tertegun menatap ke arah kaki Daji yang pada saat ini juga bengong. Larva darah pada saat ini benar-benar kesal karena ia tidak memiliki kegiatan sama sekali di sini. Ia tidak menemukan jalan keluar dan ia pada saat ini hanya bisa lama-lamaan bengong dengan kaki Daji. Sementara itu, Xiaoyan yang telah menyelesaikan semuanya pada saat ini bersiap untuk membantu Xiao Yueli. Namun Xiaoyan tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang aneh. Di kejauhan, Su Xiao pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan telah menghabisi salah satu prajurit Taiksu lagi. Dosanya menjadi semakin serius dan ia akan segera bertindak. Bersama dengan perkataannya yang terdengar di atas Dewa Taiksu pada saat ini, pedang pengejar jiwa Su Xiao berputar-putar. Pedang ini memancarkan gelombang yang membuat jantung berdebar-debar. Jiwa-jiwa tak berdosa terjerat di dalamnya dan ia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan.
Seluruh tubuh pedang pengejar jiwa berwarna hitam pada saat ini tampaknya benar-benar telah ternoda oleh kebencian. Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dan Xiaoyan merasakan fluktuasi yang kuat yang membuat hatinya bergetar. Perasaan bahaya ini begitu kuat sehingga Xiaoyan pada saat ini tertegun. Selanjutnya mata Xiaoyan tiba-tiba bertabrakan dengan mata Su Chao di udara. Su Chao tampak tertawa terbahak-bahak dan ia pada saat ini tampak dipenuhi dengan percaya diri. Xiaoyan hanya bisa memberikan penilaian dari tampilan Su Chao dan bergumam bahwa ini adalah orang gila lainnya. Xiaoyan sedikit merenung dan berpikir tampaknya tahta Su Qiantai telah digantikan oleh orang yang lebih kuat. Semua orang ingin mengambil alih kekuasaan, tetapi hal itu hanya mungkin dengan kekuatan terkuat. Itulah mengapa para prajurit Taixu pada akhirnya benar-benar tidak bermoral. Bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung, Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya karena pada akhirnya pedang pengejar jiwa ini melesat ke arah Xiaoyan. Kekuatan pedang jiwa ini jelas bukan seperti apa yang pada saat sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan merasakan fluktuasi yang sangat kuat dan Xiaoyan tidak berani meremehkan serangan tersebut. Sementara itu Xiao Yueli yang telah mengalahkan kedua sosok sebelumnya juga pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan. Xiao Yueli menjelaskan sepertinya mereka pada saat ini harus segera mengambil tindakan cepat. Xiaoyan sedikit mengangguk dan pada saat ini guntur ekstrim segera diaktifkan kembali oleh Xiaoyan. Xiaoyan mengetukkan kakinya dan tubuhnya meledak dengan suara gemuruh sebelum akhirnya menghilang dan muncul di lokasi di Dewa Taixu. Melihat hal ini mata Su Chao berkedip sama seperti Sulin sebelumnya yang dipenuhi dengan rasa percaya diri. Su Chao pun segera bergumam, mungkinkah orang ini berinisiatif untuk mencari kematian. Su Chao memiliki senyum yang sangat arogan di wajahnya dan ia pada saat ini masih tampak terlihat tenang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya sedikit khawatir dan ini bukanlah kekhawatiran mengenai kekuatan Su Chao. Yang membuat Xiaoyan berpikir adalah kekuatan aturan macam apa yang dimiliki oleh sosok ini. Xiaoyan pun mendesis dingin sebelum akhirnya sosok Xiaoyan seketika kembali mendekat. Angin kencang menerpa wajah Su Chao memaksanya untuk menghindari pergerakan Xiaoyan. Selanjutnya satu demi satu energi pedang pada saat ini segera dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan. Namun Su Chao masih belum bergerak seolah-olah energi pedang ini muncul begitu saja. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terus memutar tubuhnya untuk menghindari lesatan pedang. Xiaoyan hanya beberapa meter dari Su Chao yang berdiri di atas Dewa Taixu. Su Chao pada saat ini bergumam bahwa kecepatan Xiaoyan sangat cepat. Jika tidak, maka pedangnya akan memotong Xiaoyan menjadi beberapa bagian. Sebagai pengikut Ratu Dunia Bawah dengan tubuh fisik dewa asli, hal ini tidak mengecewakan. Namun meskipun begitu, kekuatan fisik apapun tidak akan berguna di bawah kekuatan pedang Su Chao. Xiaoyan pada saat ini mengabaikan gumaman Su Chao dan sambil menghindar, Xiaoyan terus-menerus mendekati Su Chao. Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit mengerutkan kening karena tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan dianggap sebagai bawahan Xiao Yueli. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus berusaha sebaik mungkin. Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan kata-kata ledekan pamungkasnya. Xiaoyan bertanya apakah yang dipahami olehnya itu adalah sebuah kebenaran atau tidak. Ia akan mengetahuinya setelah ia menerima serangan Xiaoyan. Begitu suara ini keluar, cahaya keemasan terlihat mengalir di seluruh tubuh Xiaoyan. Saat Xiaoyan semakin dekat, semakin banyak pedang yang meraung ke arah Xiaoyan. Namun kali ini Xiaoyan tidak lagi menghindarinya tetapi membiarkan pedang tersebut terjatuh ke tubuhnya. Pakaian di tubuh Xiaoyan meledak dan cahaya keemasan yang mengalir melalui kulitnya seperti tidak bisa dihancurkan. Saat pedang ini terjatuh ke atas tubuh Xiaoyan, terdengar suara dentang benturan logam. Cahaya keemasan memercik kemana-mana dan meskipun pedang yang jatuh ke tubuh Xiaoyan meninggalkan bekas, ia pada akhirnya akan menghilang dalam waktu sekejap.
Melihat hal ini, Su Chao pada saat ini mengerutkan kening dan tanpa sadar bergumam bahwa ini menarik. Ia benar-benar bisa memblokir beberapa pedang miliknya dengan kekuatan fisik. Namun ia jangan terlalu bangga karena kekuatan pedangnya yang sesungguhnya bukan hanya seperti ini. Awalnya pedang ini disiapkan untuk Ratu Dunia Bawah dan monyong-monyong ia sepertinya harus menghabisi Xiaoyan terlebih dahulu. Yang mulia kedua ini akan membantu Xiaoyan untuk menemui ajalnya. Su Chao pada akhirnya mengembunkan jari-jari di hadapannya dan pedang pengejar jiwa segera mulai menjerit. Jiwa-jiwa tak berdosa terus-menerus berbunculan di dalamnya berjuang untuk melepaskan diri dari pedang. Xiaoyan yang masih tampak terlihat tenang pada saat ini sedikit terkejut melihat sesosok familiar di antara jiwa-jiwa ini. Xiaoyan menyipitkan matanya dan memperhatikan sosok yang baru saja muncul dan Xiaoyan benar-benar kembali dikejutkan. Meskipun sudah lama berlalu, tetapi Xiaoyan mengingat satu nama yang tidak bisa dihapus di benaknya. Tanpa sadar Xiaoyan pada saat ini bergumam, mungkinkah ini adalah Hansen? Ekspresi Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah dan Xiaoyan segera mengingat sosok-sosok yang membantunya di aliansi Doshan. Ini adalah sosok-sosok yang masih segar dalam ingatan Xiaoyan. Ada juga Jiansu, Wu Zhen, Song Aloy, dan Xiaoyan bertanya-tanya di manakah mereka? Apakah mereka telah mokat dalam pertempuran ataukah mereka masih hidup? Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa mereka semua setidaknya memiliki jasa kepada Xiaoyan selama di aliansi Doshan. Xiaoyan kembali teringat yang dikatakan oleh Xiao Yueli bahwa aliansi Doshan juga telah lama dijatuhkan oleh Taixu. Xiaoyan pun bertanya-tanya mungkinkah para anggota kelopak bunga ini pada akhirnya dijatuhkan oleh Taixu pada saat itu. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Su Chao tentu saja segera menyadari perubahan suasana hati Xiaoyan. Sosoknya segera berkata, sepertinya ada orang yang ia kenal di sini. Xiaoyan tidak perlu khawatir karena ada banyak jiwa tak berdosa di pedang ini dan ada juga yang pada saat ini masih dibudidayakan. Ia yakin Xiaoyan pasti akan mengenali lebih banyak sosok yang ada di antara mereka. Xiaoyan dengan ekspresi acuh tak acuh pada saat ini segera berkata apakah itu memang benar. Pada saat ini seharusnya ada juga jiwa yang dikenali oleh Su Chao di bendera milik Xiaoyan. Namun hal ini tidak penting karena Su Chao juga akan menjadi jiwa di dalam bendera Xiaoyan. Su Chao pada saat ini dengan masih tetap tersenyum berkata bahwa Xiaoyan ini benar-benar begitu sombong. Jika begitu permasalahannya, mari mereka melihat apakah Xiaoyan bisa menahan kekuatan pedang miliknya lagi. Su Chao pun kembali mengangkat jari-jarinya dan pedang pengejar jiwa miliknya seketika kembali dipenuhi dengan energi hitam. Pedang hitamnya pun bergetar dan mulai melesat berkeliaran seolah-olah dipegang oleh hantu jahat yang tak terlihat ketika langsung menebas ke arah Xiaoyan. Energi pedang yang menakjubkan tiba-tiba melonjak ke langit dan kekuatannya bahkan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Kehampaan bergetar dan terdengar suara ledakan yang bergema di sekitar. Sementara itu di sisi lain, di sela-sela alis Xiaoyan, pilar Tianjun atau pilar surgawi pada saat ini terbang keluar. Ukurannya juga melonjak bersamaan dengan tubuh Xiaoyan yang mulai membengkak. Xiaoyan juga pada saat ini kembali meminta tolong kepada Ding Mo untuk membantu Xiaoyan di dalam pertempuran. Ding Mo segera keluar dari bendera penekan jiwa dan Ding Mo seketika tenggelam ke dalam pilar Tianjun. Keberadaan Ding Mo hampir dapat membuat senjata yang merupakan harta karun ini memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat. Meskipun Xiaoyan sendiri masih belum menerobos kekuatan keabadian dewa, tubuh Xiaoyan di bawah klon dewa asli pada saat ini telah mencapai tubuh keabadian. Dengan begitu maka tingkat dominasi Xiaoyan juga pada saat ini tidak terkalahkan. Xiaoyan memegang pilar Tianjun dan seketika langsung menabrak energi pedang yang bersiul dari Su Chao. Banyak benturan keras seketika terjadi dan sesaat kemudian energi yang menyebar mulai mereda. Pada saat ini tubuh Xiaoyan masih terus membesar dan Xiaoyan terus-menerus mengayunkan pilar Tianjun. Sementara itu Su Chao memandangi raksasa yang menutupi langit dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik.
Menurut Su Chao, dengan menjadi besar, hal tersebut tidak berarti bahwa kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini di kejauhan segera mengangkat lengannya yang besar ketika mengeluarkan teknik jari penghancur bintang. Melihat jari yang terbungkus dengan cahaya keemasan yang menutupi langit dan matahari, Su Chao pada saat ini menengus dingin. Su Chao lanjut berkata bahwa kekuatan seperti itu tidaklah cukup. Pedang pengejar jiwa Su Chao kembali ditekan di hadapannya sebelum akhirnya kembali ditebaskan. Cahaya hitam pada saat ini berhadapan dengan jari penghancur bintang Xiaoyan, dan ketika mereka bersentuhan, cahaya hitam ini secara mengejutkan menembus jari Xiaoyan dan melebar ke lengan Xiaoyan. Jari-jari Xiaoyan terbelah menjadi dua, tetapi masih terus bergerak menuju ke arah Su Chao. Terdengar suara benturan, sementara di sisi lain, begitu jari-jari emas Xiaoyan dipotong, lesatan serangan Su Chao juga pada saat ini terus-menerus melesat ke arah jari yang diacungkan Xiaoyan. Dalam sekejap jari-jari Xiaoyan dipotong, dan tidak hanya jari-jarinya tetapi juga telapak tangan dan bahkan lengan Xiaoyan semuanya ditebas. Xiaoyan mengabaikan lengannya yang putus dan melangkah maju dengan telapak kakinya. Xiaoyan mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa untuk langsung menghabisi Su Chao. Dengan kekuatan yang berlipat ganda, pada saat ini telapak kaki berukuran raksasa seketika dihempaskan. Sementara itu Su Chao pada saat ini berkata dengan lembut ketika memerintahkan pedang pengejar jiwa untuk pergi. Ia pada saat ini mengeluarkan teknik bernama jari pedang. Cahaya hitam seketika menderu di udara membentuk jaringan yang sepertinya terbuat dari garis hitam yang menutupi langit dan matahari. Jaring-jaring ini seketika menyapu teknik 7 langkah mengejutkan para dewa milik Xiaoyan. Begitu keduanya kembali berbenturan, pada saat ini teknik Xiaoyan semuanya dipotong menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Serangan Xiaoyan seolah-olah tidak memiliki kekuatan sama sekali dan tidak mampu bersaing dengan serangan Su Chao. Su Chao pun segera berteriak sebaiknya Xiaoyan jangan membandingkannya dengan si idiot Chulin. Ia baru saja menerobos langkah ketiga dan bahkan hanya membuka satu sumber. Sementara Su Chao telah membuka 3 sumber dan trik Xiaoyan benar-benar akan rentan di hadapannya. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening setelah berhasil menghindari serangan Su Chao. Dalam 2 bentrokan sebelumnya, Xiaoyan sudah bisa merasakan kesenjangan yang luar binasa di antara mereka. Tekanan yang dilesatkan oleh Su Chao sama sekali berbeda dengan ketika Xiaoyan berhadapan dengan Chulin. Namun meskipun begitu, tentu saja Xiaoyan pada saat ini masih tidak ingin menyerah dan tubuh Xiaoyan kembali membengkak. Dengan restu dari Dingmo, pilar Tianjun pada saat ini memancarkan tekanan yang semakin kuat. Lengan Xiaoyan pada saat ini menggenggam erat kuat pilar Tianjun dan kekuatan yang sangat menakjubkan pada saat ini segera kembali dilesatkan ke arah Su Chao. Bagaimanapun pilar Tianjun ini adalah harta karun paling berharga yang dimiliki oleh dewa asli. Tidak peduli seberapa tajam pedang Su Chao, pilar Tianjun akan bisa bertahan meskipun akan tergores. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yueli yang telah selesai menangani kedua sosok yang tersisa pada saat ini tidak buru-buru membantu Xiaoyan. Xiao Yueli hanya tertegun dan Xiao Yueli pada saat ini membuat banyak analisis. Xiao Yueli bergumam bahwa meskipun ayah kuat secara fisik, tetapi teknik pedang orang ini sangat menakutkan. Kekuatan pedangnya berisi kekuatan aturan yang kuat dan ia dapat dengan mudah menembus pertahanan ayah. Xiao Yueli pada saat ini terus-menerus merenung dan tampaknya Xiao Yueli pada saat ini sedang mempersiapkan sesuatu. Sementara itu kembali ke pusat benturan di mana kedua belah pihak pada saat ini mengeluarkan kekuatan mereka yang menjadi semakin kuat. Melihat Xiaoyan yang tidak mau menyerah dan terus-menerus mengayunkan pilar Tianjun, Su Chao masih tetap tersenyum. Sosoknya lanjut berkata jika begitu permasalahannya ia akan menghabisi Xiaoyan dengan teknik pedang yang ia pelajari sendiri. Teknik pedang ini disebut dengan teknik pengejaran jiwa dan seorang pendekar pedang sejati hanya membutuhkan satu pedang untuk menghabisi musuhnya.
Begitu selesai berbicara, pada saat ini pedang pengejar jiwa kembali terbang dan dipegang di telapak tangan Su Chao. Bila pedangnya terus bergetar dan energi hitam yang berubah dari jiwa-jiwa tak berdosa berjuang dengan liar. Su Chao perlahan mengangkat pedangnya di tangannya dan meninggalkan bayangan dimanapun ia melintas. Jiwa-jiwa teraniaya yang terhitung jumlahnya di pedang pada saat ini sepertinya dilepaskan dalam sekejap. Mereka meraung kesakitan sebelum akhirnya bergegas menuju ke arah pilar Tianjun di atas kelapa mereka. Begitu sosok-sosok ini bertabrakan dengan pilar Tianjun, itu berubah menjadi pedang yang sebanding dengan ukuran pilar Tianjun. Kekuatan luar binasa dari keduanya pada saat ini akhirnya saling terkait. Pilar Tianjun juga mengandung kekuatan aturan dan ini merupakan kekuatan yang begitu dahsyat. Suara benturan yang dahsyat pada saat ini memekakan telinga, bergema ke sekitar seolah-olah dua meteorit telah berhadapan satu sama lain. Adegan ini memicu gelombang besar yang menyapu bintang Hongmeng dan kehampaan di sekitar. Meskipun pilar Tianjun tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kemunduran, tetapi lengan Xiaoyan pada saat ini mulai hancur secara perlahan. Tampaknya kekuatan fisik Xiaoyan masih tidak mampu mendukung efek dari benturan di antara kedua belah pihak. Sementara itu Su Chao tersenyum sinis dan sosoknya pada saat ini kembali mengangkat pedang pengejar jiwa di tangannya dan menebaskannya ke arah Xiaoyan. Ketika cahaya hitam ini meraung mendekati Xiaoyan, sabit kematian terlihat berputar-putar dan terbang melintasinya. Sabit kematian ini pada akhirnya bertabrakan dengan keras dengan lesatan pedang dari Su Chao. Selanjutnya sosok Xiao Yueli muncul dan menggenggam sabit kematian sebelum akhirnya mengayunkannya dengan keras ke arah Su Chao. Su Chao pada saat ini segera bergumam, mungkinkah Ratu Dunia Bawah akhirnya mengambil tindakan. Su Chao menatap ke arah Xiao Yueli yang pada saat ini memegang pedang tulang yang menggelinding. Gelombang kekuatan yang kuat juga pada saat ini benar-benar terpancar dan Xiao Yueli segera kembali mengambil tindakan. Xiao Yueli pada saat ini memerintahkan pasukan tulang untuk menyerang langsung ke arah Su Chao. Terdengar suara angin kencang dan bersama dengan hal tersebut, pasukan tulang dalam sekejap mata benar-benar telah mengelilingi Su Chao. Namun dengan kekuatan pedang yang dilepaskan, ia pada saat ini langsung menghancurkan mereka menjadi debu. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini tampak memiliki ekspresi dingin dan sosoknya seketika menghilang. Saat berikutnya ia muncul, ia benar-benar tepat berada di hadapan Su Chao. Sabit kematian yang seperti bulan sabit pada akhirnya mengembun dan kembali meraung ke arah Su Chao. Su Chao mengangkat tangannya dan pedang pengejar jiwa hitam langsung bertabrakan dengan sabit kematian. Namun ketika keduanya bertabrakan, mata Su Chao pada saat ini tiba-tiba menyusut. Ia melihat jiwa-jiwa tak berdosa di pedang pengejar jiwa miliknya dihisap secara gila-gilaan oleh sabit kematian. Sejumlah besar jiwa ini dibawa pergi dalam sekejap mata oleh Xiao Yueli. Su Chao pada saat ini benar-benar terkejut dan sosoknya memutuskan untuk mundur. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini terus-menerus menghampiri Su Chao dan terus-menerus melesatkan serangan kuat ke arah Su Chao. Xiao Yueli juga berteriak jika ia berani menyakiti ayahnya, maka Xiao Yueli akan mengambil jiwanya. Serangan Xiao Yueli ini tampak seperti hujan yang turun yang menyelimuti sosok Su Chao. Su Chao terus-menerus mengangkat pedang pengejar jiwa miliknya yang bertabrakan dengan lesatan serangan Xiao Yueli. Semakin ia berbenturan dengan Xiao Yueli, semakin ia pada saat ini merasa aneh. Tujuan Su Chao melesat mundur juga bukan karena ia takut dengan Xiao Yueli, tetapi ia tidak ingin jiwa-jiwanya diserap oleh sabit kematian Xiao Yueli. Ia pada akhirnya mengeluarkan beberapa pedang lainnya yang memiliki jiwa yang lebih lemah untuk menghadapi serangan Xiao Yueli. Sementara itu di sisi lain, mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit melihat pertempuran Xiao Yueli dengan Su Chao. Xiaoyan bergumam bahwa orang ini benar-benar begitu sombong. Jika Xiao Yueli dan Xiaoyan bergabung, sesungguhnya tidak akan sulit bagi mereka untuk menghabisi orang ini. Xiaoyan hanya perlu melepaskan raksasa super setinggi 100.000 meter.
Yang paling penting sekarang adalah bahwa Xiaoyan membutuhkan waktu. Selain itu, karena Sulin pada saat ini telah dilenyapkan dan Su Chao tampaknya tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Tidak peduli betapa tidak berharganya Yang Mulia Taixu, orang ini pasti berusaha menunda waktu dan menunggu bala bantuan yang lebih kuat datang. Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mencari spekulasi tentang situasi pertempuran yang akan mereka hadapi. Xiaoyan juga sesungguhnya tidak tahu apakah berita penangkapan Yang Mulia Ratu ini benar atau tidak. Tetapi setidaknya dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan akan berusaha untuk tidak menghadapi Taixu secara langsung. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali mengeluarkan Goyan dan bertanya apakah formasi bergerak belum diatur. Goyan tampak terlihat marah berkata apakah Xiaoyan berbicara omong kosong. Mengatur formasi ini memang membutuhkan waktu lama, tetapi itu hanya beberapa menit. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan segera menggunakan transmisi jiwa untuk menyampaikan pesan kepada Xiao Yueli. Xiaoyan berkata kepada Xiao Yueli bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Pada saat ini jutaan pasukan Taixu juga telah terbunuh dan tidak banyak lagi di antara mereka yang tersisa. Pertempuran yang panjang dan tanpa akhir ini tentu saja telah membuat orang-orang kuat dari alam iblis keabadian kuno kelelahan. Menanggapi perkataan Xiaoyan sambil bertempur, Xiao Yueli pada saat ini berkata sebaiknya ayah memberinya waktu lagi. Tunggu sampai ia membuka segel di tubuhnya dan menghabisi orang ini. Xiaoyan sedikit tertegun sebelum akhirnya berkata bahwa bala bantuan Taixu akan segera tiba. Jika dalam waktu sebatang dupa Xiao Yueli tidak bisa membunuhnya, mereka semua harus pergi dari tempat ini. Xiaoyan pun segera membuat persiapan sesuai dengan apa yang pada saat sebelumnya dijelaskan oleh Goyan. Meskipun formasi teleportasi ini membutuhkan energi yang luar biasa, tentu saja dengan sumber energi di pagoda pemurnian yang Xiaoyan ambil dari alam iblis keabadian kuno, hal tersebut bukanlah permasalahan. Dengan sedikit gerakan pikiran, formasi bergerak misterius telah mencapai kondisi penuhnya dan dapat diaktifkan kapan saja. Namun bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang aneh. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yueli pada saat ini melepas perban di pergelangan leher dan tangannya. Perban ini terbakar oleh gumpalan api hitam dan rambut Xiao Yueli tumbuh hingga sampai ke pinggang. Mata dan rambutnya berubah dari warna merah jambu menjadi hitam dan gelombang dahsyat seketika melonjak. Melihat hal ini, Su Chao tidak memiliki rasa takut sedikit pun dan bertanya mungkinkah ia telah menyembunyikan kekuatannya. Jika begitu permasalahannya, biarkan ia melihat apakah Ratu Dunia Bawah Sensi sekuat rumor yang beredar. Xiao Yueli pada akhirnya segera kembali melakukan pertempuran sengit dengan Su Chao. Aura Xiao Yueli juga pada saat ini menjadi semakin kuat dan keduanya pada saat ini tampak benar-benar menjadi semakin cepat. Pertempuran intens di antara kedua belah pihak pada saat ini tampak begitu mencengangkan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan tentu saja Xiaoyan pada saat ini berniat untuk membantu Xiao Yueli. Namun ketika tubuh Xiaoyan tersapu, Xiaoyan tiba-tiba mendengar suara samar dan ini bukan datang dari suara manusia ataupun binatang. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat pada akhirnya melonjak menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera bergetar dan menyadari bahwa ini merupakan kebencian dari bintang Hongmeng. Xiaoyan bisa merasakan banyak tangisan dari bintang Hongmeng. Kematian makhluk-makhluk di sekitar dan kekuatan bintang yang diserap oleh Taixu tampaknya berharap bisa memberikan kekuatan terakhir mereka kepada Xiaoyan. Mereka sangat ingin bagi Xiaoyan untuk bisa menghabisi para prajurit Taixu ini. Namun meskipun begitu, Xiaoyan telah merasakan adanya perbedaan yang begitu kuat di antara kedua belah pihak. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan pada saat ini adalah merubah tubuhnya ke super raksasa. Selain itu, Xiaoyan juga sesungguhnya bisa memanfaatkan energi ini untuk membuat terobosan. Tetapi masih agak sulit bagi Xiaoyan untuk mendapatkan keberhasilan dalam terobosan. Terlebih lagi, waktu yang mereka miliki pada saat ini sangatlah singkat dan Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi.
Hal yang paling mungkin dilakukan oleh Xiaoyan adalah pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan teknik untuk meningkatkan kekuatan fisik dan membengkakkan tubuhnya menjadi ukuran raksasa tanpa adanya penundaan lagi dan di bawah berkah dari bintang Hongmeng. Xiaoyan pada akhirnya membuka tubuh dewa asli setinggi 100.000 meter. Energi yang kuat juga pada saat ini segera menyapu tubuh Xiaoyan bersama dengan tubuh Xiaoyan yang membengkak. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah berwarna emas. Dalam beberapa saat tubuh besar ini tampak terlihat bercokol di langit. Dengan berkah dari energi bintang Hongmeng, percepatan pembengkakan tubuh Xiaoyan juga menjadi semakin cepat. Dalam kabut darah berwarna emas, kerangka besar pada saat ini mengembun terlebih dahulu. Xiaoyan tanpa basa-basi segera mengangkat tulang tangannya dan menekankannya ke arah Su Chao. Kabut darah emas masih terus mengalir dan membentuk tangan yang diliputi oleh daging. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini berhasil melonjakkan kekuatan dewa asli super raksasa setinggi 150.000 meter. Raksasa sebesar ini benar-benar mengejutkan semua orang dari alam iblis keabadian kuno. Mereka telah melihat banyak praktisi fisik, tetapi sangat sedikit yang bisa memancarkan aura yang begitu dahsyat. Xiaoyan tanpa banyak bacot lagi segera mengerahkan jari-jari raksasanya yang terbungkus dengan cahaya keemasan. Xiao Yueli juga mengerti apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiaoyan. Ia segera membentuk segel tangannya dan jiwa-jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Xiao Yueli semuanya bergerak menuju ke arah Su Chao. Xiao Yueli berkata bahwa ia akan menekannya dengan kebencian ribuan jiwa tak berdosa. Ini merupakan teknik penindasan jiwa dan ia pada saat ini tidak akan bisa melepaskan diri. Pedang pengejar jiwa milik Su Chao pada saat ini terus-menerus mengerahkan kekuatannya, tetapi ia pada akhirnya dibungkus oleh jiwa-jiwa tak berdosa Xiao Yueli. Bagaimanapun kekuatan Xiao Yueli mengandung kekuatan reinkarnasi. Sulit bagi jiwa-jiwa di pedang penghancur jiwa milik Su Chao untuk menghadapi pedang Xiao Yueli. Sementara itu di kejauhan jari penghancur bintang pada saat ini benar-benar telah dilesatkan oleh Xiaoyan. Ukurannya benar-benar sangat besar dan dalam waktu sekejap mata. Pada saat ini jari tersebut benar-benar langsung menghantam ke arah Su Chao yang diselimuti oleh jiwa-jiwa tak berdosa. Xiao Yueli juga pada saat ini dengan cepat mundur sementara jari raksasa tiba-tiba terjatuh. Ledakan keras seketika terjadi dan suara keras ini menyapu ke sekitar. Begitu jari ini menghantam Su Chao, jari-jari ini juga masih terus belum berhenti dan terjatuh mendarat di bintang Hongmeng. Tiba-tiba seluruh bintang bergetar dan kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah. Kekuatan yang sangat menakutkan pada saat ini menghancurkan segala sesuatu yang berada di sekitar. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi dan meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, setidaknya Xiaoyan yakin serangan ini benar-benar tepat mengenai tubuh Su Chao. Debu dan puing-puing berterbangan kemana-mana dan setelah serangan Xiaoyan mereda, Xiao Yueli segera bergegas menyerbu ke dalam kepulan asap dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat terdengar suara gemuruh dan sesosok tubuh keluar dari lubang besar yang gelap. Sosok ini terlihat seperti gembel dan seluruh tubuhnya tampak terpelintir. Dilihat dari bentuk tubuhnya, sepertinya tubuhnya pada saat ini hampir patah dan tidak bisa bertahan. Tampaknya dengan bantuan Void Guard Armor, tubuhnya pada saat ini masih tampak terlihat utuh. Su Chao memuntahkan seteguk darah dan sosoknya pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Ia berkata ternyata mereka berdua benar-benar sangat ahli dalam berkomplot. Tetapi mereka pada akhirnya masih belum bisa menghabisi Su Chao. Begitu sosoknya selesai berbicara, angin kencang menerpa di belakangnya dan seketika terdengar desiran. Su Chao merasakan hawa dingin di belakangnya, namun sebelum ia pada saat ini bisa bereaksi, sebuah tombak pendek berdarah telah menembus dadanya. Ia seketika menundukkan kelapanya sebelum akhirnya ia kehilangan kejernihan di matanya. Selanjutnya Su Chao menyadari bahwa ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri.
Baru setelah beberapa saat ia menyadari bahwa kelapanya telah terpisah dari tubuhnya sendiri. Su Chao bergumam di dalam benaknya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ia benar-benar tidak bisa mokat di sini dengan cara seperti ini. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yueli pada saat ini mengayunkan sabit kematiannya dan bersiap untuk mengeluarkan jiwa Su Chao dari tubuhnya. Namun dengan keras seberkas cahaya menderu dari langit ke arahnya menyelimuti Void God Armor Su Chao. Xiao Yueli pun tanpa sadar mundur dan pada saat ini menjaga jarak. Sementara itu di dalam sinar cahaya, Su Chao pada akhirnya kembali muncul dengan kelapa yang bersatu kembali. Su Chao pun segera berkata bahwa mereka benar-benar memiliki beberapa metode, tetapi mereka tidak akan bisa menghabisi Su Chao. Baik Xiaoyan dan Xiao Yueli pada akhirnya menoleh ke arah langit di mana sumber cahaya sebelumnya melesat. Keduanya mengerutkan kening karena pada akhirnya bala bantuan Taixu yang kedua telah tiba. Xiaoyan pun segera mengirimkan transmisi suara kepada Xiao Yueli untuk mundur. Xiaoyan pada saat ini bergegas mengatur formasi teleportasi dan memerintahkan sosok-sosok dari alam iblis keabadian kuno untuk bergegas. Orang-orang kuat dari alam iblis keabadian kuno pun segera mundur menuju formasi bergerak seperti air pasang. Begitu juga dengan Xiao Yueli. Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dan melihat ke arah Dewa Taichu yang perkasa. Setidaknya ada ratusan sosok di antara mereka dan semua ini persis dengan apa yang ditebak oleh Xiaoyan sebelumnya. Semua yang dilakukan oleh Su Chao pada saat ini sejujurnya hanya untuk menunda waktu. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini mundur menuju formasi bergerak, sebuah suara yang seperti gemuruh seketika bergema. Suara ini bertanya, siapakah orang yang berani menghabisi putranya? Xiaoyan seketika terkejut mendengar suara yang tidak asing lagi di telinganya. Xiaoyan seketika menyadari bahwa sosok ini adalah Shu Qiantai. Xiaoyan kemungkinan besar tahu bahwa Shu Qiantai telah tiba di dunia sensi. Namun Xiaoyan tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bertemu dengannya secepat ini. Begitu suara ini terdengar, tiba-tiba cahaya hitam lurus meraung ke bawah dan sesosok tubuh terlihat mengenakan jubah kekaisaran muncul dengan mengenakan mahkota emas di kelapanya. Tangannya di belakang punggung dan matanya tampak tertuju pada Xiaoyan dan yang lainnya. Mata Xiaoyan juga pada saat ini menyusut. Ia telah merasakan kekuatan Shu Qiantai pada saat sebelumnya ketika ia menemukan lokasi Xiaoyan. Shu Qiantai hampir memusnahkan Xiaoyan hanya dengan bayangan yang ia kirim. Sementara itu Shu Qiantai dengan ekspresi dipenuhi amarah segera berteriak bahwa setelah mereka menghabisi putranya, apakah mereka berpikir bahwa mereka pada saat ini akan bisa pergi?